Fenomena pengibaran bendera dari anime asal Jepang One Piece marak di sejumlah daerah menjelang perayaan HUT ke-80 RI. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang itu diduga dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan bentuk perlawanan terhadap kondisi saat ini. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan bendera Jolly Roger yang menjadi simbol bajak laut dalam anime One Piece. Dasko menjelaskan pihaknya juga memahami banyak orang yang menyukai bendera dari anime tenar tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya hanya mempersoalkan tindakan sejumlah pihak yang menggunakan bendera itu untuk memecah belah. Meski demikian, Dasko menegaskan pihaknya memahami pengibaran bendera itu merupakan bagian dari ekspresi kreativitas. Ya, sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Lantas betulkah pengibaran bendera One Piece di tanah air sebagai simbol kekecewaan perlawanan? Dan apakah pengibaran bendera ini hanya sebatas ekspresi penggemar atau merupakan gerakan yang terorganisir? Ya, itu tadi pertanyaannya, apakah pengibaran bendera One Piece ini merupakan ekspresi dari para penggemar ataukah justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk memecah belah bangsa? Untuk itu kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya, di samping saya sudah ada Pak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih Pak Trubus, lagi-lagi sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Ya, dan juga sudah ada Mas Septa Dinata yang merupakan sosiolog. Selamat malam Mas Septa. Malam, Ya. Windy, Ya. apa kabar? Dan hadir pula dan juga sudah terhubung bersama kami Pak Firman Subagio, merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, dan juga ada Mas Arya Novrianus yang merupakan komika sekaligus pecinta anime ini rupanya. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Ya. Pertama-tama kami ingin langsung tanyakan terlebih dahulu kepada Bang Firman. Ini menanggapi fenomena yang sampai dengan saat ini marak terjadi di berbagai wilayah, yaitu pengibaran bendera dari One Piece. Bang Firman, silakan tanggapannya. Baik, Mbak Windy. Pertama saya koreksi dulu, saya bukan Komisi 3, tapi Wakil Ketua Fraksi MPR RI, Fraksi Golkar. Baik, kami koreksi. Terima kasih atas koreksinya Pak Firman. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Windy, terkait dengan masalah bendera One Piece ini juga kita harus menyadari bahwa ini merupakan bentuk daripada kreativitas dan ekspresi masyarakat. Kalau kita simpulkan di dalam arti bendera ini kan merupakan simbol bentuk perlawanan ketidakpuasan. Itu satu hal. Dan kedua juga simbol bentuk perlawanan terhadap status quo. Itu kalau pemahaman yang dipahami oleh masyarakat. Namun tentunya ini kan merupakan sesuatu yang menariknya adalah ketika ada pihak-pihak yang menginstruksikan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera One Piece ini
berbarengan dengan HUT proklamasi yang ke-80, bahkan diinstruksikan pada tanggal 17 Agustus, itu malah ada yang menyampaikan untuk segera sentak memasang, dan kemudian ada juga yang menginstruksikan memasang bendera ini satu tiang dengan merah putih. Ini yang saya rasa tidak tepat. Ya. Karena HUT proklamasi kemerdekaan RI ini kan satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang telah merebut kemerdekaan dengan berdarah-darah ketika Bung Karno bagaimana merebut kemerdekaan kita. Dan kemudian juga pemasangan bendera merah putih itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini ada ketentuannya, ya, bahwa bendera negara merah putih adalah simbol negara yang harus dihormati dan dipatuhi. Pengibaran dan pemasangan bendera harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik. Dan kemudian pemasangan bendera merah putih itu juga pemasangan bendera yang tidak boleh dipersamakan dengan bendera-bendera lain. Nah, artinya ini yang menjadi perhatian concern kami adalah kami menghargai terhadap kreativitas masyarakat, dan kita juga memberikan menghargai terhadap ekspresi masyarakat. Namun yang tidak tepat itu adalah ketika HUT proklamasi ini yang tidak tepat di situ sebetulnya. Ya, itu yang menjadi poin salah satu kekhawatiran dari wakil rakyat, begitu ya Bang Firman. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana dari pihak pecinta anime, Mas Arya, apakah yang disebutkan oleh Bang Firman tadi merupakan benar adanya di lapangan, Mas Arya? Selamat malam Bapak-Bapak semua yang terhormat. Perkenalkan, saya Arya, komika juga fans One Piece ya. Kalau dibilang berbahaya, saya merasa pandangan orang terhadap bendera ini itu terlalu berlebihan. Karena One Piece sendiri itu adalah sebuah manga atau anime yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jadi saya sepakat dengan Bapak kalau jika digunakan menggantikan merah putih itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi arti One Piece sendiri ini tidak berbahaya karena menurut saya tidak akan ada. Saya nggak tahu ya. Saya tuh sangat tidak setuju kalau One Piece ini digunakan untuk bahan politik tertentu. Karena One Piece sendiri ini netral. One Piece sendiri tidak memihak kepada siapapun. Namun ada beberapa pihak memang yang menggunakan bendera topi jerami ini atau bendera One Piece ini dengan salah. Nah, menurut saya apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya hanya bentuk ekspresi saja sih. Karena kalau mungkin bapak-bapak yang belum tahu One Piece itu apa, saya mau cerita sedikit. One Piece itu manga atau anime karya Eiichiro Oda yang diciptakan dari tahun 97. Bercerita tentang seorang bajak laut yang mempunyai mimpi menjadi raja bajak laut dengan cara menemukan One Piece. One Piece itu apa? Sebuah harta karun yang sampai sekarang belum tahu wujudnya apa. Tapi dalam perjalanannya, Luffy tokoh utamanya itu di pulau ke pulau membebaskan negara atau pulau yang tertindas. Membebaskannya pun bukan dari pemerintah yang jahat atau apa. Ada penjahat juga, dari penjahat di One Piece ya. Dari bajak laut yang berafiliasi sama pemerintah One Piece maksud saya. Jadi di dalam perjalanannya Luffy itu hanya ingin menolong orang. Jadi sebenarnya arti bendera itu jika berkibar di dalam kapal, artinya hanya bendera bajak laut saja, tidak ada simbol apapun. Tapi jika bendera itu berkibar di sebuah pulau, artinya pulau itu terasa dilindungi oleh Luffy. Nah, pulau itu terasa melindungi dari orang-orang jahat. Nah, di mangganya seperti itu. Baik, Mas Arya. Tentunya ini menjadi sebuah kontradiktif karena ada dua pendapat yang berbeda, Pak Trubus, dari pihak wakil rakyat dan juga faktanya sebagai pecinta One Piece. Ini ternyata ada dua pendapat yang berbeda, Pak Trubus. Iya, ini memang ada satu cara pandang cara pandang yang berbeda antara pemerintah. Memang di pemerintah sendiri juga saya lihat antar elit itu berbeda-beda cara melihatnya. Ada yang itu sebagai kreativitas, ada itu sebagai bentuk ancaman, itu sebagai provokasi, bahkan sampai kepada menafsirkan itu makar seperti itu kan. Tetapi di satu sisi juga pemerintah ada juga yang berpendapat itu sebagai istilahnya bentuk inilah ya bagaimana orang menyampaikan aspirasi saja sebenarnya dimaknai seperti itu. Tetapi yang jelas begini,
bahwa sesuai dengan maknanya itu ketika bendera itu pasang, sebenarnya kan Undang-Undang Nomor 24 Pasal 21 itu sebenarnya kalau dipasang bendera itu yang penting di atasnya, bendera merah putih selalu di atas. Nah yang di bawahnya itu mau dipasang, yang dilarang itu adalah misalnya bendera HTI itu dilarang, ya kan, kemudian Aceh Merdeka misalnya, kemudian Papua Merdeka, atau bendera-bendera jenis itu, separatis itu nggak boleh memang. Tetapi kalau kemudian ini One Piece ini atau bendera Jolly Roger ini sebagai sesuatu ancaman, tentu pemerintah tinggal bagaimana bersikap. Artinya kalau memang itu dipandang meresahkan karena dipasang pada saat 17 Agustus, tinggal dibuat aja aturan regulasi dilarang. Karena selama ini kan nggak ada aturannya Mbak kalau itu dilarang, dan masyarakat boleh-boleh aja. Sebenarnya yang penting yang kedua menurut saya, pemerintah itu harus dalam hal ini merespon saja atas kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini di masyarakat kurang tepat. Misalnya belakangan ada kebijakan terkait pemblokiran. Nah mungkin masyarakat resah. Nah itu dimakan lewat itu, misalnya ditafsirkan seperti itu. Atau masyarakat merasa truk-truk itu dipasangin ini One Piece belakangnya. Itu sebenarnya maksudnya supaya bahwa kita keluh kesahnya terhadap mananya pungli. Aspirasi juga karena pungli untuk, yang tidak ini gitu, atau anak muda-muda yang kemudian berpikir sulitnya mencari pekerjaan. Ada banyak hal yang kemudian tentunya kita akan tanyakan Mas Septa. Ini berarti ada berbagai macam pendapat tadi juga disebutkan. Nah, Mas Septa sendiri ini melihatnya seperti apa? Ya, menyambung Pak Trubus tadi bahwa sebetulnya ini kita bisa lihat sebagai ada sekelompok warga atau individu yang sedang bicara. Cuman bedanya mereka berbicara dalam bentuk simbol. Nah itu saja sebetulnya bedanya. Nah kalau dilihat narasinya, kalau disambungkan ke tindakan makar, menghina merah putih, itu saya kira masih jauh kalau kita lihat dari fakta-faktanya. Karena mereka secara tersirat juga ingin menyampaikan pesan bahwa mereka masih dalam payung besar merah putih itu kan, makanya merah putihnya di atas gitu kan, atau digandeng gitu, artinya tidak dalam pengertian ya boleh dikatakan sebagai subculture dari ketimbang counterculture. Nah beda misalnya bendera merah putih lawan bendera Hindia Belanda, itu counterculture itu gerakan revolusioner. Nah kalau ini tidak sampai di situ. Nah di sisi lain supaya pengambil kebijakan ini tidak terlalu reaktif melihat ini, juga perlu dipahami bahwa sebagai simbol ya, kalau kita pakai teori yang agak akademis sedikit, ada Ferdinand de Saussure itu ya, signifier dan signified, penanda dan petanda gitu ya. Jadi yang namanya simbol itu mesti ada yang direpresentasikan kan, ada yang diwakili. Jadi simbol itu dia tidak berdiri sendiri. Merah putih itu mewakili semangat tertentu kan. Maka Anderson itu mengatakan imagined community ya, sesuatu yang terbayangkan ya. Kenapa? Karena nasionalisme itu bukan sesuatu hanya fakta historis, tetapi juga ada harapan ke depan jauh ya. Saya sama Pak Trubus misalnya itu secara historis berasal dari culture yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi disatukan pertama karena nasib sama-sama dijajah, yang kedua ada harapan untuk kehidupan lebih baik. Nah, maka kemudian pesan-pesan dari One Piece ini, simbolisasi ini bisa dilihat bahwa ini mengingatkan. Nah ini agak mirip-mirip, justru One Piece ini bisa dilihat mirip-mirip posisi bendera merah putih ketika zaman kolonial begitu loh. Jadi kita kembali ke substansinya. Tapi apakah maksud dari masyarakat yang mengibarkan bendera tersebut memiliki makna yang tujuannya itu kan kita juga belum tahu, nanti kita akan tanyakan kepada Mas Arya dan juga pendapat dari DPR RI. Nanti usai jeda pemirsa kami akan kembali.